Ya, di episode 3 ini kita akan mengulang pelajaran yang sudah kita dapatkan dan di kesempatan ini saya hanya memberikan 5 kosakata, maksudnya kata kerja ya. 5 kata kerja yang akan saya gunakan. Ya. Yang kemarin saya sudah menjelaskan bahwa waktu dalam bahasa Inggris itu cuma ada 2, past sama present, verb 2 sama verb 1 ya. Kalau ada yang tanya, "Loh, future itu gimana, Pak?" Kalau future itu. Ya, kalau future itu masuk present, will, atau masuk past, would. Jadi tetap saja ya, ada 2, past sama present, verb 2 sama verb 1. Untuk kali ini yang kosakata yang kita gunakan ada 5, yaitu berjalan, walk, mencuci, wash, berbicara, talk, melompat, jump, sama membantu, help. Ya, itu kalau bentuk dasarnya yang saya ucapkan tadi. Bagaimana dengan bentuk present-nya? Bentuk present-nya yang pertama itu sama seperti bentuk dasar. Kalau subjeknya I sama jamak ya they atau you itu we itu sama dengan verb dasar. Tetapi akan ditambahi s jika subjeknya pakai tunggal. Contohnya he, she, tini, tono, dan sebagainya. Jadi kalau present verb 1, kita bisa ngomong walk dan walks, wash, washes, talk, talks, jump, jumps, help, helps. Terus bagaimana dengan pasnya? Pasnya ini yang dilarang adalah membaca ed dengan jelas. Contohnya kita membaca walked, washed, talked, jumped, helped. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kalau tidak bisa nanti mengucapkan dengan benar, ya mengucapkannya sama dengan yang di present-nya itu aja. Jadi asalkan jangan dibaca walked. Ya, yang benar itu adalah walked, washed, talked, jumped, helped. Jadi ada deh-nya kayak gitu ya. Tapi ingat kalau nggak bisa ya jangan dipaksakan. Karena yang penting adalah bule mengerti dan pasti bule mengerti. Seperti kalau bule ngomong bahasa Indonesia, mereka terpleset pun kita sudah tahu maksudnya. Yuk kita latihan yang pertama. Kemarin, Tini ketika ada kata kemarin, kita gunakan pas ya, pakai ed ya. Kemarin Tini berjalan ke pasar. Jadi, yesterday, Tini, walked to the market. Jadi, walk-nya tambah ed di sini kan. Ya, kalau yang sebelah kanan, itu yang present. Tini berjalan, ya, karena Tini tunggal, tambah s. Tini, walks to the market. Ya. Kemarin Tono mencuci tangannya. Nah, karena ini ada Karena ini adalah past, kita cuma ngasih tambah ed. Yesterday Tono washed his hands. Bagaimana dengan yang present? Tono mencuci tangannya. Tono, karena ada S-nya, karena wash itu ditambahi ES, bukan S ya. Jadi nanti bacanya washes. Tono washes his hands. Dan sebagainya. Ayo, sekarang latihan sendiri. Bisa di-pause. Di-pause, apa itu? Cara pengucapannya pause, pause. Saya juga rada ribet ketika harus ngomong bahasa Inggris karena lidah saya juga lidah Jawa, lidah Indonesia. Jadi kalau ada salah-salah ya nggak apa-apa. Yang terpenting itu kita bisa ngomong bahasa Inggris dan ketika berbicara dengan bule, bule mengerti. Ya, sudah di-pause? Kalau sudah, kita lanjutkan. Latihan 2. Ya, perhatikan contoh berikut ya. Ada kalimat seperti ini. Kemarin saya ingin berjalan, tetapi akhirnya saya melompat.
Kemarin itu bahasa Inggrisnya yesterday. Saya itu bahasa Inggrisnya I. Ingin itu bahasa Inggrisnya, oke, bahasa Inggrisnya itu want. Kalau ada kata want ditambahi to, ya. Kalau ada kata want dan dia akan melakukan sesuatu harus ada kata to. Jadi nggak boleh saya mau pergi. I want go nggak boleh. Harusnya I want tambah to. I want to go. Ya. Karena sekarang ini ada kata kemarin, maka want-nya ditambahi ed. Wanted. Loh, kok sekarang boleh pakai ed dibaca wanted? Kok kenapa bukan want kayak yang tadi? Kalau T akhirannya T atau D, kata kerja akhirannya T atau D ditambahi ed itu baru boleh diucapkan ed-nya. Jadi kalau want bacanya wanted. Bukan want, tapi wanted. Oke, kemarin yesterday saya I ingin wanted to, oke. Berjalan walk, walk-nya nggak usah pakai ed lagi karena ed-nya kan sudah di wanted itu, ya. Jadi setiap kalimat subjek ya, verb ya, subjek, verb. Verb duanya sudah wanted itu. Ketika kita lihat teori sebelah itu, setelah to adalah verb dasar, verb yang tidak ditambahi apa-apa. Ya, I wanted to walk, oke. Tetapi but akhirnya finally saya I melompat, jumped. Kenapa jamnya tambahi ed? Karena tetap waktunya adalah kemarin. Ya, sekarang bisa dihentikan sebentar, oke, di pause, diperhatikan dulu teorinya ini, contohnya dan bagaimana mengucapkan dalam bahasa Inggris. Ya, setelah itu lakukan latihannya. Ya, ada latihannya. Kemarin saya ingin berjalan ke pasar, tetapi akhirnya saya mencuci tas saya. Ingat, yang pakai ed kata inginnya wanted, oke, dan ingat harus tambah to, oke. Oke, berjalannya jangan tambah ed karena setelah to harus verb dasar, ya. Setelah itu verb ed yang lain adalah yang kata mencuci, ya. Karena ada kata saya, subjek, mencuci, oke, verb. Jadi mencucinya itu yang tambahi ed karena ada kata kemarin, ya. Mungkin bisa apa namanya, ini ada kosa-kosa kata baru, yang kalau tadi ada kata berbicara kepada itu talk to. Jadi kita yang aktif berbicara. Tetapi kalau kita ngobrol, berbicara dengan, oke, pakainya with. Jadi talk with. Ya. Kita ada kosakata baru, ada sumur, the well, ya. Dan ini bisa di-pause ya dan dikerjakan dengan kata-kata, dengan berbicara, dengan mengucapkan, dengan mengeluarkan suara. Oke, lanjut. Latihan tiganya, perhatikan contoh. Saya selalu ingin mencuci tas saya, tetapi saya tidak mempunyai waktu. Ya, saya bahasa Inggrisnya I, selalu itu bahasa Inggrisnya always. Ingin, ingat ada kata want, ada kata to. Loh, kenapa tidak tambah ed? Karena tidak ada keterangan waktu. Kalau tidak ada keterangan waktu, anggap saja itu adalah present. Jangan pernah bingung tentang tenses, ya. Pede saja. Kalau tidak ada keterangan waktu, ya ucapkan aja apa yang ada di kepala kita. Kayak gini, saya, I, selalu, always, ingin, want to, mencuci, wash, tas saya, my bag. Tetapi, but, saya, I, oke, tidak, kita pakai kalau tidak mempunyai, I don't have, ya, I don't have waktu, time. Sudah? Yuk kita lakukan latihannya. Ya, kita lihat latihannya seperti ini.
Ada kosakata keberanian itu bravery, ya, bravery. Terus kalau untuk tunggal, tetapi dia tidak, ya, she doesn't, bukan do not, bukan don't, tapi does not, yaitu doesn't. He juga pakainya doesn't. Oke? Oke, selesai. Anda bisa latihan, ini bisa dilihat di-pause dulu, dan diucapkan dengan suara keras-keras boleh, dengan berbisik-bisik boleh. Pokoknya episode 3 ini semoga bisa memberikan ilmu yang walaupun cuma sedikit saja, semoga bisa berarti ya. Contohnya Tini selalu ingin membantu Tono. Oke, Tini, oke, always inginnya tambah S. Ditambahi S boleh, nggak mau ditambahi S boleh ketika berbicara. Yang terpenting adalah boleh mengerti apa yang kita ucapkan. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di episode selanjutnya.